dimanapun berada, yang sedang viral yaitu di medsos, seorang yang berlabel mengaku seorang ustadz, yaitu membaca Al-Quran di depan para jamaahnya, namun banyak yang fatal dalam cara menyampaikan atau dalam cara membacanya di hadapan para jamaahnya. Oleh karena itu, saya jelaskan khususnya kepada para jamaah bahwasanya syarat untuk membaca Al-Quran ya, atau syarat belajar ilmu agama itu banyak, harus memenuhi kriteria syarat-syaratnya. Namun yang saya bahas di sini, apakah boleh seseorang itu belajar Al-Quran dengan secara otodidak, belajar sendiri, ya dengan membaca terjemahnya atau latinnya, apakah boleh? Tidak boleh hukumnya. Makanya para ulama mengajarkan siapa saja orang yang ingin belajar ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran, maka ada syarat-syaratnya. Di sini yang saya sampaikan hanya 3 saja. Yang pertama, orang yang belajar Al-Quran atau belajar ilmu agama, 1, harus ada yang namanya sanad. Sanad itu mata rantai seorang murid, yaitu belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya, gurunya lagi belajar kepada gurunya, terus sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Di sini ya dijelaskan sanad itu al-isnadu minad dini walau lal isnad laqala man syaa syaa. Yang artinya sanad itu merupakan bagian dari agama. Siapa orang yang belajar ilmu agama, baca Quran tidak mempunyai sanad, maka orang tersebut ketika menyampaikan man syaa, selagu-lagunya, semau-maunya apa yang dia kata. Sebab kenapa? Karena belajar ilmu agamanya tidak ada sanadnya atau tidak ada gurunya. Dijelaskan dalam maqalah syair ulama, man ta'ala ilma wa laysa lahu syaikhun fa syaihuhu syaitanun. Yang artinya siapa orang yang belajar ilmu agama tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ya, yang kedua, belajar Al-Quran itu harus bacaannya benar. Dalam bahasa tajwidnya makharijul huruf, cara keluar dari tenggorokan mulut-mulut kita itu dari alif, ba, terus sampai huruf ya, itu harus benar. Dalam bahasa Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Secara tartil artinya sesuai hukum kaedah ilmu. Ilmu tajwidnya harus bisa, panjang pendeknya harus paham, cara wakaf berhentinya di mana. Banyak itu kalau untuk belajar ilmu tajwid dan cara untuk membaca Al-Quran secara tartil. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga belajar kepada Allah tentang masalah yaitu bacaan Al-Quran. Allah berfirman ya dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah, yaitu ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Artinya janganlah engkau ya Muhammad, kata Allah, yaitu apa? Menggerakkan lidahmu untuk membaca Quran karena tergesa-gesa. Tuh bayangin jamaah sekalian, Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah membaca Al-Quran, maka la tuharrik, jangan engkau gerakkan lidahmu secara cepat-cepat. Artinya apa?
Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya atas tanggungan kamilah, atas tanggungan Allah itu mengumpulkan Al-Quran di dadamu ya Muhammad. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum belajar Al-Quran secara otodidak hukumnya salah besar dan akan menimbulkan dollu fa'adollu, sesat dan menyesatkan. Kemudian ya, syarat membaca Al-Quran yang ketiga itu apa? Teks yang dibaca itu birosmil Quran, yaitu usman. Teks yang kita baca, khususnya orang awam, ya saya juga itu membaca teks tentang bacaan tulisan-tulisan Utsman, sahabat Utsman, yang ditulis oleh sekretarisnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Zaid bin Sabit. Nanti kalau kita orang yang berilmu, paham agama, ilmu Quran, nanti ada bacaan imam ini. Tapi untuk kita, tulisannya sesuai apa yang kita punya Quran di rumahnya kita masing-masing. Itulah cetakan model tulisan Utsmani, huruf dan teksnya sesuai yang ada di teks, maka kita bacanya seperti itu. Jangan sampai ya banyak kita ya tidak paham ilmu Al-Quran, berani berbicara Al-Quran. Itu nggak benar. Belajar baca dulu Quran, baru menyampaikan. Jadi panjang kalau membahas Al-Quran. Jangan sampai diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, man qala fil Qur'ani ya bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang ngomong, yaitu ngomongin Quran, berkata Quran bi ra'yihi dengan logika akalnya sendiri, nggak mau belajar kepada guru, maka pilihlah tempat bangkunya di dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat dan berkah. Wallahu a'lam bishawab.